Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2.630, terkoreksi 4,71%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga batubara itu. Kalau Newcastle Coal-nya masih di level harga 393 ya, menguat tipis. Kalau dia teknikal Indi, kalaupun ada teknikal rebound ya, menurut saya itu kemarin kan sampai mungkin 2680 2900 terus turun lagi karena dia di dalam downtrend channelnya dan ada double top dan juga ya dalam fase distribusi. Jadi semua indikator itu Indi arahnya ke bawah, jadi ya nggak bisa dihindar lagi, memang akan terus turun. Target Indi 2400 sampai 2500 itu ya, jadi masih bisa turun lah ya. Mungkin nggak ada pantulan. Kalau ada pantulan terbatas karena candle sinyal body panjang ke bawah ini udah sinyal jelek ya, arahnya itu ke bawah dan ada pola dead cat bounce. Minggu ini dia 2 hari coba naik namun gagal nembus 2800, dibuang hari ini. Ya udah, siap-siap kalaupun naik seperti ini lagi skenarionya, mungkin nggak naik 2800 lebih, enggak ya, kecil kemungkinan. Kalau bisa pun ya 2800 mungkin nih, tapi ya itu kecil kemungkinan ke situ, dan tetap arahnya itu 2400 ini di dalam downtrend channelnya. Dan memang udah Indi itu dari 2 bulannya lalu juga saya nggak pernah rekomendasikan lagi. Terakhir Indi itu saya rekomendasikan waktu di sini ya, bulan 9 nih, waktu dia di bawah 3000 nih spec buy, dan ya target saya itu 3200 3400 aja udah selesai, dan ya nggak ada lagi rekomendasi ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan 12 September terakhir tuh beli di 3080 3120 nih, kelihatan ya Indi. Jadi di area ini 12 September di area ini, tapi nggak kena stop loss ya karena di bawah 2900 dan lumayan naiknya sampai 3410% dapatnya. Jadi seperti itu, dan sekarang ya udah saya tinggal dulu ya. Belum, kalau saya perhatikan nanti dia di daerah 2400 2500 nih baru perhatikan lagi. Mungkin ada teknik rebound sampai 5% ya, itu bisa dimanfaatin ya. Jadi seperti itu aja karena dia sudah terkonfirmasi downtrend membentuk 2 lower high lower low. Jadi sangat berpeluang ke 2400 untuk Indi. Jadi seperti itu. Untuk Indi lebih baik wait and see aja dulu ya. Kelihatan kok arahnya nih potensi besar ke bawah. Memang bisa naik, bisa rebound, tapi itu peluangnya kecil. Jadi seperti itu. Untuk Indi, langsung saja ke saham selanjutnya ada Adro yang hari ini ditutup di harga 3300, terkoreksi 6,25%. Hampir ARB itu 3 tick lagi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro selesai ya. Arahnya ke bawah. Memang kebiasaan habis bagi dividen dia ditarik naik lagi ya. Kalau di bulan Mei itu sebentar aja dividen trap terus naik, sempat jualan tuh bisa profit. Kalau di Desember 2021 itu sempat dividen trap tapi naik, tapi itu kan kondisinya dia lagi uptrend, lagi dalam uptrend channelnya. Kalau ini kan udah kelihatan dia di dalam downtrend channelnya, sudah mencapai peaknya. Jadi seharusnya dia turun dulu, bahkan turunnya itu bisa sampai 2400 nih. Dia uji lagi neckline double bottomnya, sempat diuji 1 kali mantul di bulan Juli 2022. Ini potensi diuji lagi. Ini ada pola kelihatan ya, pola cup and handle, dan arahnya ya potensi besar masih bisa turun. Ini udah terkonfirmasi, tapi di dalam penurunan Adro pasti ada pantulan-pantulan terbatas, pantulan 3-7% itu ada peluang lah. Kalau dia udah turun dalam biasanya mantul, bisa sampai 10%. Kalau dihitung seperti ini, targetnya 2600 2500. Tapi saya akan pantau Adro di 3000. Ada peluang mantul di area neckline-nya ini dulu, support kuat ya 3000 sampai 3200 nih ya. Jadi ke situ arahnya 1-2 hari ke depan mungkin. Ada pantulan, ada peluang mantul. Tapi kembali lagi disclaimer on untuk Adro. Jadi Adro juga saya sudah TP di atas. Waktu itu di grup juga waktu dia turun 3 hari sebelumnya itu di Desember tanggal 23 itu saya infokan di grup beli
Adro di 3.700 ke bawah ya. Nanti jual sekitar 3-5%, dia mantul memampatin technical rebound untuk pas bagi dividennya. Pasti ada technical rebound, dan benar dia mantul 2 hari sampai hari Jumat, baru Senin dibuang. Tuh bisa dimanfaatin, dapat 3,5% saya waktu itu. Jadi untuk sekarang Adro ke bawah dulu, jadi lebih baik wait and see. Dan volume besar saat penurunan ya semestinya 1-2 candle masih bisa turun. Tapi kemungkinan besar tetap akan ada pantulan di 3.000 sampai 3.200 itu ya. Area ini ya kita cari aja titik-titik mana harga yang best price untuk buy biar risknya kecil, dan kalaupun bisa profitnya lebih besar ya. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.640, terkoreksi 4,65%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya konsolidasinya ada peluang sih jebol. Menurut saya loh ya, hati-hati kalau jebol 1.600 turun lebih dalam untuk ADMR. Jadi seperti itu aja untuk ADMR, nggak banyak-banyak cerita. Kalaupun mau spek buy ya di area 1.600 tuh coba nekat, tapi kalau jebol ya stop loss, itu aja. Cuman ada peluang sih menurut saya, peluang besar jebol supportnya ya. Karena kelihatannya dia itu udah dari semenjak November akhir dia itu gagal terus menembus 1.700. Ini sinyal lower high, dan ada peluang nih dia lagi distribusi, cuman belum saatnya. Nanti tiba-tiba ada aja buangan besar tuh jebolin support, yang bisa saja seperti itu ya. Tapi ya kalaupun ada rebound ya yang penting itu tadi kuncinya 1.600 jangan jebol kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga penutupan hari ini. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.620, terkoreksi 2,94%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA masih sama gambarannya, dia ada indikasi double top, coba naik namun gagal, dan EMA 60-nya sudah mau cross ke bawah EMA 20-nya, berarti itu sinyal kurang bagus, dan ada peluang jebol juga ya untuk PTBA. Tapi ya nanti di 3.500, 3.480, 3.450 itu ya mungkin ada pantulan terbatas, bisa dimanfaatin cari profit 3-5%. Seperti itu aja. Kondisi saham lagi downtrend itu jangan cari profitnya terlalu besar. Kalau bisa dapat 2-3% pas Bapak Ibu kebetulan beli dan naik hari itu juga, bungkus saja. Lagi downtrend susah untuk dapat profit besar ya. Maksimal menurut saya itu biasanya 5% udah maksimal saham downtrend. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on dan belum pasti sesuai dengan apa yang saya bilang juga ya. Yang saya analisa ya, jangan ditelan mentah-mentah. Silahkan analisa kembali, dan keputusan jual beli Bapak Ibu itu hasil keputusan diri sendiri, bukan mendengarkan orang lain ya. Harus punya analisa sendiri. Analisa orang bisa dikombinasi, bisa diubah, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 3,9% ke harga 37.525. Asing beli dari minggu lalu dan mulai jualan lagi. Apakah mulai jualan ya kita nggak tahu, baru 1 hari ya, hari ini belum ada nih terbuka untuk netel asing, dan yang biasanya bilang asing beli sahamnya pasti naik, belum tentu nih. 2 bulan sahamnya nggak kemana-mana. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nih kelihatannya 2 bulan ya memang November naik sebentar, tapi itu dari bottom pola technical rebound, pola dead cat bond untuk melanjutkan penurunan, karena ITMG ini lagi dalam fase distribusi. Ini kelihatan ya, dia sempat naik memang. Kita hitung dari bottomnya berapa persen nih dia naik. Lumayan tinggi ya, 12% dia naik. Dan setelah itu ya turun lagi. Memang seperti itu kelihatan kan. Ini double top, dan kelihatan pola cup and handle terkonfirmasi. Dia gagal menembus 3 hari, ya udah dibuang hari ini. Mungkin nggak mantul di 36 ribuan nih. Tutup aja ya. Kalau dilihat sih tutup aja nih. 37 ribu nih kemungkinan sih jebol. Ya sekitaran gapnya inilah kalau menurut saya. 35.500 sampai 36.000. Ini area yang akan dituju oleh ITMG. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ITMG. Kalau nekat beli coba nawar di bawah lagi. Kalau dia ada turun sekitar 5-6%, tunggu di bawah, dan ada peluang mantul ya, ada peluang mantul, tapi mantul-mantul terbatas, masih arahnya ke bawah, bahkan bisa sampai 32.000 baru mungkin ada swing low dan dia baru naik lagi ya. Kalau dihitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high
seperti ini. 0,5-nya itu di area 32.000. Mungkin ada pantulan nanti di situ, entah laporan keuangan, kinerja membaik, nanti kan baru ada pantulan. Tapi untuk sampai peaknya lagi di 2022 di 45.000 menurut saya cukup berat, tapi apapun bisa terjadi ya. Ya kondisi seperti ini mampatin cari profit ya, nggak usah tinggi lah kalau lagi downtrend sahamnya. Beda lagi uptrend bisa follow the trend. Kalau downtrend follow the trend, yang ada kita boncos. Follow the trend beli di support, naik nggak jual 3-5%, dia turun koreksi malah jebol support, floating loss lagi, nyangkut lagi, biasa seperti itu kan ya. Tapi tergantung masing-masing lah ya, nggak harus dipaksakan karena ya uang sendiri. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.150, hampir ARB juga terkoreksi 6,75%. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal UNTR cukup besar buangannya ya. Yang perkiraan saya ada pantulan, dia tetap jebol. Ini hammernya juga nggak kuat ya. Akhirnya jebol ya itu. Seperti itu. Kalau dia jebol support 26.000, cut aja daripada dibawa turun lebih dalam. Dan ini ke area demand-nya. 23.000 mungkin ada pantulan, ada peluang mantul, tapi nggak tinggi, mungkin di 3%, 5% itu maksimal menurut saya loh ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini saham strong downtrend dan sudah mematahkan tren uptrend semenjak Maret 2020, tren saat COVID dan jebol. Tapi ada peluang tetap mantul. Kalau maksimal penurunan, kalau dihitung seperti ini ya bisa dari swing low ke swing high ya. Bisa seperti ini dulu. Dari semenjak dia uptrend dan peaknya di atas. Ya 24.000, 23.000 ini mungkin ada pantulan. Ya pantulan-pantulan terbatas, setelah itu ke 21.000 sampai 20.000. Itu arahnya ya. Dan ini ya nanti laporan keuangan kah? Ada corporate action kah nantinya? Dan baru akan ada pantulan yang cukup tinggi untuk UNTR. Mungkin bisa di 10-15%, bahkan 20%. Tapi kondisi seperti ini mampatin cari profit tipis-tipis saja ya. Yang penting Bapak Ibu bisa beli di support, mantul hari itu jual aja. Jangan diharap banyak. Karena yang difokuskan itu pertumbuhan portofolio. Bukan satu saham profitnya 100%, tapi yang lain banyak nyangkut. Kan nggak bertumbuh juga portofolio. Ya seperti itu. Ya, tapi ya tergantung masing-masing ya. Nggak ada yang salah di market nih, karena uang sendiri. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit juga jebol 300, terkoreksi 4,57% ke harga 292. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Doit jebol dan pola descending triangle, arahnya 240. Dan Doit ini yang nggak naik-naik setelah mencapai peaknya di April. Saham-saham yang lain masih bisa naik tuh sampai Oktober. UNTR masih bisa naik September, PTBA September masih bisa naik. Doit nggak naik-naik ya. September dia naik sedikit aja dari 340 ke 460. Lumayan juga ya naiknya. Nggaknya sedikit ya. 20% lebih nih kayaknya. Coba saya hitung. Nih, lumayan juga ya. Pola dead cat bondnya 30% dia naik. Dan ya arahnya ke bawah nih. Nggak ada lagi. Targetnya 200, tapi ya di level-level psikologis 250, 240, 280 mungkin ada pantulan nih. Ini ada neckline resisten kuat, itu cup and handle-nya di area berapa nih? 280. Nah, mungkin di situ ada pantulan, tapi pantulan-pantulan terbatas. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.625, terkoreksi 1,21%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Serta Harum sempat naik 1.680, tapi kemudian dibuang. Hati-hati juga, bisa jadi pola dead cat bond kalau jebol 1.600. Kalau benar jebol 1.600 1-2 hari ke depan, berarti dia membentuk lower high di bawah EMA 60-nya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalaupun ada yang nangkap pisau jatuh di 1.625 atau di 1.600 besok ya, turun dari itu ya pertimbangkan stop loss, atau stop loss kalau dijebol 1.500 ini. Tapi ya terlalu jauh kan, dari 1.625 ke 1.500 tuh hampir 7%. Mending stop loss tipis. Pokoknya dia jebol 1.600 tuh udah jelek sinyalnya untuk Harum. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.160, terkoreksi 3,03%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR pun nggak mampu naik ya. Sempat rebound dari 4.200, naik sebentar aja 4.380 dan dibuang lagi. Ini pola dead cat bond, arahnya ke bawah. Perkiraan saya dia bisa
tembus swing low-nya ke atas sampai 4.600, ternyata nggak kuat, di 4.400 saja kepantok dan jeblol. Ya ini indikasinya kan kelihatan. Kalau sudah membuat untuk candle hammer ekor panjang dari atas, berarti itu sinyal ada seller di atas, berarti memang nggak mau naik. Apalagi dia 3 hari membentuk lower high, sinyal memang nggak mau diangkat ke atas. Ya semestinya buang dulu. Kalau ada yang beli di 4.200, waktu dia tutupan di hari Selasa di 4.300, 2% aja bungkus saja ya, daripada ini balik BEP bahkan floating loss. Ini kemana arahnya BSSR? Ke 4.000, mungkin ada pantulan ya, 4.300, 3.800 itulah arah BSSR. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Mungkin nggak besok ada teknik rebound. Kalau ISG hijau pekat, besok naik 1% lebih ya mungkin ada hijau, tapi sudah sinyal kurang bagus pokoknya kalau dia nggak mampu nembus 4.400-nya untuk BSSR ya. Jadi apakah bisa ada peluang rebound? Ya bisa aja, tapi rebound terbatas menurut saya seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup terkoreksi 4,46% ke harga 3.210. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ABMM kondisi seperti ini tetap arahnya 3.000 level psikologisnya, dan di situ mungkin baru ada pantulan. Jadi seperti itu aja untuk ABMM ya, arahnya masih ke bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup terkoreksi 0,82% ke harga 21.125. Kalau dilihat transaksi asing memang belum dibuka yang hari ini, tapi melihat hari sebelumnya ini, kalau Bapak Ibu melihat dari asing jualan, saham Bian tetap naik. Kenapa? Ya market makernya, bandarnya naikin. Seperti itu juga ITMG. Percuma ITMG ini dibeli asing tapi sahamnya terus turun karena teknikalnya atau bandarnya jualan. Kita melihat Bian nih. Bian nih kan teknikalnya memang uptrend. Ya udah, biarpun asing jualan, kalau teknikalnya masih bagus arahnya ke atas ya bisa beli. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu berpatok kepada asing. Asing itu sebagai pendukung aja, nggak utamanya. Karena ya itu bisa berlawanan arah. Asing jualan sahamnya naik, asing beli sahamnya turun. Ya tergantung, kalau trading ya lihat chart, lihat indikator arahnya nih kemana. Kalau arahnya ke bawah ya jangan beli. Walaupun asing beli, kita nggak tahu kapan asing itu mau jualan, mau tarik barang kan nggak tahu. Dan sampai waktu kapan dia pegang kan kita nggak tahu. Kita uangnya juga terbatas. Dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian kondisi seperti ini menurut saya ya harga-harga sudah harga-harga nanggung ya. Ya yang penting memang masih uptrend. Peaknya, apakah terjadi peaknya 24.000 nih dan siap-siap turun? Kondisi seperti ini ya, konfirmasinya di mana? 19.000, 20.000 itu jebol, itu peluang besar nih peak dan ya siap-siap turun. Ini kan dia juga udah all time high ya, dan ya siap-siap ke bawah kalau sampai jebol 20.000 sampai 19.000. Itu level psikologis yang semestinya dijaga oleh Bian. Tapi ya memang sudah harga tinggi ya, Bian udah naik ratusan persen ya. Kalaupun ada distribusi ya wajar seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KKGI yang ditutup di harga 418, terkoreksi 3,24%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di box kemarinnya KKGI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KKGI sempat rebound 2 hari dan kepentok lagi 440 dan koreksi ya. Cukup dalam koreksinya hari ini dan kemana arahnya 400 lagi ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Jangan tangkap pisau jatuh. Tunggu di 400 satu candle lagi ya. Menurut saya seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.